Assalamualaikum. Kita kembali lagi mencoba melanjutkan cerita yang sudah kita buat. Jika sebelumnya kita membahas bagaimana proses rekrutmen Resi Durna menjadi guru para Pandawa dan Kurawa, di episode ini kita akan coba membahas siapa sih sebenarnya Resi Durna sampai dia mendapatkan hak sedemikian rupa menjadi guru para Pandawa dan Kurawa. Kisah bermula dari sebuah desa kecil di daerah atas angin bernama Hargo Jembangan atau Hargo Jembangan. Di tempat inilah hidup seorang resi, seorang pemuka agama bernama Resi Bharatwaja. Resi Bharatwaja ini adalah sosok petinggi. Dia kepala desa bukan, dia ini bukan orang eksekutif, tapi orang yang dianggap tetua di Hargo Jembangan. Resi Bharatwaja ini adalah orang yang sangat dihormati, orang yang sangat dikagumi oleh para penduduk Hargo Jembangan. Sementara mayoritas penduduk Hargo Jembangan ini berprofesi sebagai para peternak dan petani. Masalah utama adalah mayoritas iklim atas angin, termasuk iklim Hargo Jembangan itu tidak kondusif, panas, sangat panas, tandus, gersang, sehingga tanah di sekitar Hargo Jembangan memang tidak mendukung warganya untuk bercocok tanam maupun menggembala ternak. Tapi kehadiran Resi Bharatwaja memberikan ketenangan spiritual. Jadi orang-orang itu ketika mendapat wejangan-wejangan dari Resi Bharatwaja merasakan atau mendapatkan kecukupan. Jadi hatinya merasa cukup meskipun di tengah kondisi alam dan hasil panen dan hasil ternak yang sangat tidak menentu. Jadi setiap pagi para penduduk Hargo Jembangan itu berkumpul di depan padepokan dari Resi Bharatwaja. Mereka mendapatkan wejangan-wejangan dari Resi Bharatwaja. Ya. Kultum lah atau pengajian singkat yang memberikan ketenangan di dalam hati para penduduk Hargo Jembangan. Setelah itu mereka akan memulai aktivitas mereka masing-masing, menggembala ternak, mengurus tanaman, ya, dan berbagai hanya 2 aktivitas itu yang diceritakan di dalam buku karya Pitoyo Amrih berjudul Resi Durna tentang aktivitas penduduk Hargo Jembangan. Mohon maaf, saya sedikit kurang sehat. Dan Resi Bharatwaja ini memiliki 2 murid yang paling dia sayangi. Yang pertama adalah putra dia sendiri bernama Bambang Kumbayana. Dan yang kedua adalah seorang yang terhitung masih kerabat dari Resi Bharatwaja. Ada yang bilang ini adalah anak dari saudaranya, jadi hitungannya dia keponakan dari Resi Bharatwaja. Sehingga murid kedua ini yang bernama Arya Sucitra masih sepupu dengan Bambang Kumbayana. Bambang Kumbayana sebagaimana pemuda pada umumnya aslinya, hanya saja karena dia adalah anak resi, ya, anak tetua, anak orang yang sangat dihormati di Hargo Jembangan, Bambang Kumbayana ada kesan mendapatkan privilege, mendapatkan kehormatan khusus dari para warga Hargo Jembangan. Melihat keadaan lingkungannya, atas angin, dan keadaan para penduduk Hargo Jembangan, Bambang Kumbayana merasa dia berada di sebuah kebahagiaan yang semu. Jadi wejangan-wejangan yang diberikan oleh Resi Bharatwaja, ayahnya sendiri, itu ada menghadirkan ketenangan semu yang cepat atau lambat. Ketenangan-ketenangan semu ini kalah dengan keadaan alam. Lama-kelamaan ternaknya tidak menghasilkan baik itu daging maupun susu karena mereka tidak mendapatkan asupan makanan yang baik karena iklim atas angin yang sangat buruk. Dan ketidakpuasan Bambang Kumbayana ini, sebenarnya Bambang Kumbayana itu ingin ngomong sama bapaknya bahwa Romo, keadaan ini gak bisa berterus-terusan. Ya, ingin protes sama bapaknya bahwa
apa yang Romo berikan pada pagi hari wejangan-wejangan agama itu hanya ketenangan semu. Ya, mereka kelak tetap harus mencari makan, tetap harus apa. Yang itu tidak cukup diisi dengan ceramah. Mohon maaf. Tapi si Bambang Kumbayana ini nggak berani protes sama bapaknya, nggak berani. Segan mau bagaimanapun seorang anak terhadap bapaknya. Kekesalan Bambang Kumbayana terhadap apa yang terjadi pada dirinya, baik lingkungannya, baik ketidakpuasan terhadap ayahnya, apapun itu dia wujudkan dengan tindakan yang susah untuk dipahami sebenarnya, bahkan oleh Arya Sucitra, sepupu, saudara, dan juga teman seperguruan yang memang mereka hidup dari kecil di Hargojembangan. Jadi dikisahkan desa atau wilayah Hargojembangan ini bersebelahan dengan sebuah wilayah bernama Argodumilah. Argodumilah ini banyak dihuni oleh para raksasa. Sebenarnya raksasa ini tidak pernah dalam sejarah menyerang Hargojembangan. Karena fitrah raksasa pemakan daging, sekali dua kali ada warga yang dilaporkan hilang. Meskipun tidak ditemukan secara pasti bahwa pelakunya adalah para bangsa raksasa dari Argodumilah. Tapi gesekan-gesekan ini bagai bara dalam sekam. Nah, si Bambang Kumbayana melampiaskan kekesalannya terhadap apa yang menimpa dirinya dan ketidakpuasan terhadap romonya dilampiaskan dengan cara menyerang raksasa-raksasa yang ada di Argodumilah. Secara kemampuan olah kanuragan, Bambang Kumbayana di atas angin. Dia menyerang Argodumilah, melakukan pembantaian kepada raksasa-raksasa dewasa, dan sudah habis. Arya Sucitra sebenarnya udah ngomong sama Bambang Kumbayana, udahlah Kang, kayaknya semua raksasa dewasa udah kamu bunuh, udah kamu binasakan. Yang di dalam gua waktu itu yang tersisa hanya raksasa perempuan dan anak-anak raksasa yang masih kecil lah. Ya. Tapi Bambang Kumbayana bilang bahwa meskipun mereka masih kecil, nanti ketika mereka besar mereka juga akan buas bagaimana para raksasa dewasa. Bambang Kumbayana terus menerabas masuk semakin dalam ke Argodumilah. Arya Sucitra seperti tidak punya pilihan lain, ikut masuk mengikuti Bambang Kumbayana. Kemudian Bambang Kumbayana melakukan pembantaian di Argodumilah. Habislah para raksasa di Argodumilah. Tidak berhenti di situ. Bambang Kumbayana menggal kepala-kepala para raksasa itu, ditancapkan di ujung bambu kemudian dibawa pulang. Lah, bambu-bambu yang berisi kepala-kepala raksasa itu ditancapkan di perbatasan desa di Hargojembangan. Hal ini membuat wilayah Hargojembangan itu makin mengerikan. Bayangin aja, di perbatasan desa yang awalnya tenang-tenang aja ada bambu-bambu yang berdiri, dan di ujung bambu itu ada kepala-kepala para raksasa yang sudah dibinasakan oleh Bambang Kumbayana. Arya Sucitra aslinya kan dia bukan siapa-siapa di Hargojembangan. Dia sudah sebisa mungkin mengingatkan Bambang Kumbayana, tapi Bambang Kumbayana tetap nekat dan sebagainya. Wilayah Hargojembangan menjadi mencekam. Lama-kelamaan suasana mencekam itu semakin parah, ditambah bau anyir, bau bangkai yang udah mulai tercium. Warga yang awalnya aktivitas mereka memang sudah tidak menentu, ditambah dengan bau anyir yang semakin semerbak itu. Hingga pada suatu malam, di bawah temaram cahaya obor di Padepokan, Resi Bharadwaja menyapa anaknya. Dia bilang bahwa, Le, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Ya, aku minta tolong turunkan kepala-kepala raksasa itu. Ya. Tapi malah Bambang Kumbayana menjawab dengan nada yang meninggi. Ya, dia mengatakan bahwa dia bosan hidup di Hargojembangan. Dia muak dengan kebahagiaan atau ketenangan semu yang ditanamkan kepada warga Hargojembangan. Maka muntaplah Resi Bharadwaja. Awalnya kan permintaan Resi Bharadwaja sederhana. Turunkan kepala-kepala raksasa itu, udah selesai. Ya, urusannya menjadi selesai. Tapi malah Bambang
Kubayana menjawab dengan kalimat Sumasrapa yang akhirnya entah karena Resi Bharadwaja dalam keadaan kalut atau mau bagaimana, dia marah, dia melemparkan Bambang Kubayana atau memukul Bambang Kubayana dengan sebuah ajian. Bambang Kubayana terpental, terkejut Bambang Kubayana mendapati dia dipukul oleh ayahnya, dan dalam keadaan masih marah, Resi Bharadwaja ngomong bahwa pergilah kamu dari Hargojembangan, jangan pernah sekali-kali injakan kaki di Hargojembangan. Ya. Mendapati dirinya diusir, Bambang Kubayana sempat shock, tapi akhirnya dia bisa menguasai dirinya dan pergi dari Hargojembangan. Kepergian Bambang Kubayana menyisakan duka mendalam bagi Resi Bharadwaja. Seorang resi yang awalnya sangat bergairah, memotivasi para penduduk Hargojembangan merasa hari itu telah gagal. Maka pagi itu Resi Bharadwaja tidak membuka kelas motivasi di depan rumahnya. Arya Sucitra menangkap ada yang salah, maka dia pun sebenarnya tidak berani bertanya, hanya kemudian yang akhirnya membuka perbincangan justru Resi Bharadwaja. Dia mengatakan bahwa dia telah gagal sebagai seorang resi, dia sudah mengusir anaknya yaitu Bambang Kubayana dan dia ingin sendiri dulu. Ya. Dia seorang resi yang sehari-hari memberikan motivasi kepada para penduduk Hargojembangan ternyata juga rapuh. Ya, dia dalam kemarahan yang sangat mengusir anaknya. Dan di momen itu entah Arya Sucitra merasa tidak ada momen lain atau memang dia sudah menguatkan sedemikian hati atau memang ada faktor-faktor. Arya Sucitra berpamitan kepada Resi Bharadwaja. Arya Sucitra mengatakan bahwa dari cerita-cerita para pengembara ada sebuah negeri subur di seberang Segara Cilik bernama Hastinapura. Di negeri itu dia ingin mengabdi, ingin memperbaiki kualitas hidup lah. Resi Bharadwaja tidak bisa menahan kepergian Sucitra, dicium kening dari Sucitra dan bilang bahwa pergilah Le, restuku menyertaimu, kelak kamu akan jadi raja besar di daerah seberang Segara Cilik itu. Akhirnya berangkatlah Arya Sucitra ini, Bambang Kubayana yang sudah berangkat beberapa hari. Ini nanti akan menjadi dua cerita yang berbeda. Saya akan ceritakan Bambang Kubayana terlebih dahulu. Bambang Kubayana kemudian menempuh perjalanan yang sangat panjang hingga sampailah dia di sebuah tempat bernama Tempuru. Di sebuah tempat ini susah banget dikenali. Konon Raja Tempuru ini adalah raja yang membangun koalisi dengan bangsa Jin untuk memakmurkan wilayah kekuasaannya. Punya dua anak bernama Arya Krepa dan Dewi Krepi. Ya, Arya Krepa sang sulung. Dewi Krepi sang sulung, kemudian Arya Krepi anak keduanya. Sampai di daerah Tempuru, Bambang Kubayana didorong oleh naluri bertahan hidup, dia mencari cara gimana caranya dia bertahan hidup. Akhirnya Bambang Kubayana menjadi seorang pencuri. Ya, dia mencuri jadi ke rumah-rumah warga dengan berkat kesaktian yang dia miliki, dia mencuri. Akhirnya terendus. Aslinya sudah ada gerombolan pencuri yang memang hidup di daerah Tempuru. Mereka memang menyukupi hidup mereka dengan cara mencuri itu. Para warga menganggap sebenarnya bukan wajar ya. Hanya saja karena pencuri-pencuri ini ya profesi, mereka mengambil hanya sebatas butuh, dan pencuri-pencuri ini pun tahu hanya menjalankan koridor atau bekerja sebagaimana yang sudah ditentukan. Lah si Bambang Kubayana ini bekerja sendirian, tercium, dikejar mereka oleh gerombolan pencuri yang lain yang memang sudah lama berada di Tempuru. Bertatapan akhirnya mereka bertemu di tanah lapang di malam hari. Salah seorang pencuri itu mencoba membuka pembicaraan dengan sedikit sopan. Kisanak ini siapa? Dari gerak-geriknya sepertinya Kisanak bukan orang Tempuru. Ya, meskipun kami sama-sama berprofesi atau kita berprofesi sebagai pencuri, ada koridor-koridor yang ditaati. Ya, sementara Kisanak tidak. Kisanak mencuri terlalu berlebihan, terlalu banyak, dan bekerja sendirian. Di sini pencurinya bekerjanya sesuai tim.
Bambang Kubayana nggak mau mengaku hingga akhirnya terjadi perkelahian. Yang mengejar ini 3 orang, 2 terkapar, tinggal satu orang ini melempar pisau kecil yang melukai tangan kanan dari Kumbayana. Tangan kanan Kumbayana terluka, tapi dia terus kabur. Tidak dikejar lagi karena si pelempar pisau ini ngomong bahwa pisau yang aku lempar tadi mengandung racun. Meskipun dia berhasil kabur, dia akan hidup dengan keadaan luka di tempat pisau itu tadi menggores, ya, yaitu tangan kanannya. Bambang Kumbayana terus hidup di daerah Tempuru. Dia kemudian mendirikan sebuah padepokan kecil lah. Di situ murid-murid atau orang yang ingin berguru datang, ya, orang yang berguru datang ke daerah Tempuru. Lah, disinilah keberadaan Resi Durna diendus oleh Dewi Krepi, ya. Dewi Krepi ini yang ternyata menaruh hati kepada Bambang Kumbayana ini. Hanya saja Bambang Kumbayana sebagaimana pemuda lain tidak begitu menghiraukan keberadaan dari Dewi Krepi. Dewi Krepi ini diceritakan sebagai sosok perempuan sebagaimana perempuan kerajaan, putri raja, cantik, tapi kecantikan yang dimunculkan oleh Dewi Krepi cenderung mistis, ya, bukan cantik yang mengesankan, tapi cantiknya cantik mistis. Pertemuan mereka pertama terjadi ketika Dewi Krepi tidak sengaja berkeliling ke wilayah Tempuru dan melihat Bambang Kumbayana yang sedang melatih para murid-muridnya di padepokannya dengan keadaan tangan kanan yang diikat. Ya, tangan kanan ini luka parah. Bambang Kumbayana mencoba mengobati sebisa mungkin, bukannya membaik, tapi malah justru tangan kanan ini semakin parah. Dewi Krepi mencoba menyapa, tapi Bambang Kumbayana tidak menghiraukan. Sampai akhirnya muncul kata-kata, Kisana, hidup di Tempuru itu harus izin loh, ya, nggak asal. Ya. Sebenarnya Bambang Kumbayana, ya memang kalau memang aku nggak diizinkan, ya aku akan pergi. Akhirnya si Bambang Kumbayana pergi lagi, dia berlari sampai kemudian dia berhadapan dengan sebuah tempat bernama Segoro Cilik. Di Segoro Cilik inilah Bambang Kumbayana bingung gimana cara menyeberangnya. Dikatakan Segoro Cilik karena ini sebenarnya bukan lautan Segoro, tapi sebuah danau yang sangat lebar. Saking lebarnya orang mengira itu adalah lautan, sehingga diberi nama Segoro Cilik, ya, lautan kecil. Ketika Bambang Kumbayana bingung gimana caranya dia akan menyeberang, tiba-tiba di sekitar itu muncul kuda bersayap lah, ya, kuda sembrani atau apapun itu, kuda bersayap yang entah datang dari mana. Tiba-tiba kuda bersayap itu ada di situ dan kuda itu langsung dijadikan kendaraan oleh Bambang Kumbayana untuk menyeberang Segoro Cilik. Dan betapa terkejutnya Bambang Kumbayana ketika sampai di seberang Segoro Cilik, wilayah dunia wayang sebelah baratnya, kuda itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Ya, sosok perempuan yang dulu Bambang Kumbayana dengar bahwa perempuan ini sangat cantik dan Bambang Kumbayana sangat terpukau dengan kehadiran sosok perempuan itu. Singkat cerita, mereka berdua melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang baru berjumpa. Tapi ketika semuanya selesai dilakukan, betapa terkejutnya Bambang Kumbayana, ternyata perempuan tadi itu adalah Dewi Krepi. Dewi Krepi ternyata memiliki sebuah ajian yang sangat terlarang bernama Salin Rogo. Salin Rogo ini adalah ajian yang mampu mengubah dirinya menjadi sosok yang dia inginkan. Tapi benar-benar berubah utuh. Ini adalah ajian gelap yang harus diamalkan dengan perjanjian dengan bangsa Jin. Perjumpaan Kumbayana dengan Dewi Krepi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka bertemu dan akhirnya melakukan kegiatan atau hubungan yang sebagaimana juga seharusnya tidak terjadi. Dan Bambang Kumbayana meninggalkan Dewi Krepi dalam keadaan Dewi Krepi
terkena semacam kutukan karena hasilnya Dewi Krepi tersiksa ketika mengamalkan ajian Salin Rogo. Bayangin, dia berubah jadi seorang dewi yang sangat dikagumi oleh Kumbayana. Dia berubah menjadi kuda sembrani yang tadi dinaiki oleh Kumbayana. Jadi Dewi Krepi melanggar aturan, melanggar alur-alur bagaimana ajian Salin Rogo ini tidak boleh digunakan. Akhirnya dia mendapat hukuman berupa lumpuh. Dewi Krepi perlahan kakinya lumpuh, bahkan lebih parah, bagian-bagian tubuhnya mulai membusuk perlahan. Bambang Kumbayana yang tidak mengerti keadaan sekitarnya lari dari tepi Segoro Cilik, kemudian menerjang hutan belantara di mana tempat dia bisa ini lari sejauh mungkin. Bambang Kumbayana inilah yang nanti akan menjadi Resi Durna, tapi perjalanannya masih akan sangat panjang, akan saya pecah menjadi beberapa episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.